Rekan-rekan, sebagai pemberi keterangan ahli dalam bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang beberapa kali memberikan keterangan pada beberapa tahapan proses di dalam penegakan hukum di bidang pengadaan barang atau jasa, saya melihat ada 3 kelompok orang-orang yang sering terkena kasus dalam bidang pengadaan barang atau jasa. Yang paling pertama adalah orang-orang yang memang memiliki mens rea atau niat jahat dalam dirinya. Dalam proses pengadaan barang atau jasa, terkadang di dalam tahapan perencanaan saja, mereka sudah mengatur proses tersebut. Mereka sudah berdiskusi, ini kira-kira pemilik paketnya siapa? Kira-kira nanti ini yang menjadi pemenang tendernya siapa? Kalau pakai e-purchasing, sudah diatur nih orang-orang nanti produknya apa saja dan harganya berapa yang dimasukkan ke dalam etalase tersebut. Mereka ini, kalau menurut saya, adalah orang-orang yang memang pantas untuk dikenakan sanksi pidana. Kelompok yang kedua, yang sering juga saya hadapi dalam proses penegakan hukum, adalah mereka orang-orang yang tidak bisa menolak perintah atasan. Mereka ini adalah orang-orang yang tahu bahwa itu salah. Dia tahu bahwa ini melanggar hukum. Dia tahu ada niat jahat daripada atasan mereka. Tapi dengan alasan mereka takut dinonjobkan, mereka takut dianggap tidak loyal, akhirnya mereka ikut serta dalam proses tersebut. Bahkan mereka tidak berani untuk melakukan tindakan koreksi. Inilah dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut dengan orang-orang yang turut serta atau dapat dikenakan klausul penyertaan. Nah, tetapi di sisi lain, saya juga menemukan kelompok orang-orang yang ketiga. Yang itu kelompok orang-orang yang tidak tahu sama sekali bahwa itu salah. Bahkan mereka tidak memiliki niat jahat, mereka mungkin lalai dalam proses administrasi. Tetapi sayangnya, oleh APH, mereka turut dimasukkan ke dalam proses pidana. Nah, inilah yang perlu kita koreksi bersama. Bahwa dalam proses pidana itu seharusnya adalah ultimum remedium. Mereka yang lalai, mereka yang salah tetapi tidak jahat, harusnya dikenakan sanksi yang sifatnya administratif. Harusnya mereka-mereka ini dibina, jangan langsung dibinasakan. Karena boleh jadi, di balik kesalahan-kesalahan tersebut, tidak ada mens rea di dalamnya. Kalau gitu sulit dong menetapkan mens rea, itulah tantangan bagi rekan-rekan APH. Dan inilah sebabnya mengapa proses penegakan hukum tersebut itu dilakukan secara berjenjang. Bagaimana menurut Anda? Silakan ketikkan di dalam kolom komentar.